kasus skincare kan masih terus berjalan ya dok ya. Melihat kemarin Doktif juga telah memberikan kesaksian di persidangan Nikita Mirzani. Itu melihatnya seperti apa sih dok kemarin? Oke, jadi ini kan masih berlanjut terus nih kasus masalah persidangan skincare nih. Nah kemarin itu ada kesaksian dari salah satu rekan sejawat yang kemudian juga ramai dibahas tuh, jadi viral gitu kan. Nah ada beberapa kata-kata yang mengatakan kalau ada hubungan dengan dokter flexing gitu ya. Nah sebenarnya gini, sebenarnya untuk kata-kata dokter flexing atau flexing dibuat seorang dokter itu tidak secara langsung tuh diatur dalam undang-undang praktek kedokteran gitu loh. Tapi kalau mau disangkut pautkan, kalau bisa dihubung-hubungkan bisa. Tapi ini disclaimer, itu tergantung dari pemahaman masing-masing ya. Jadi maksudnya setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Nah, tapi kalau dari segi peraturannya, misalnya di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran, itu dia di undang-undang itu lebih mengatur seperti kayak seorang dokter itu mesti menjaga martabat. Jadi diatur masalah martabat seorang dokter dan pelayanan yang baik terhadap si pasien. Kemudian masalah pada peraturan kode etik kedokteran itu lebih mengatur masa perilaku. Perilaku itu di mana juga setiap dokter itu harus menjaga citra dan martabat dari profesi dokter itu sendiri. Nah, dari Permenkes itu juga diatur, tapi mengenai profesionalisme sama integritas seorang dokter, gimana kita harus menjaga itu juga. Nah, kemudian di Undang-Undang Praktek Kedokteran itu, kalau nggak salah pasal 73 ayat 2, itu juga diatur mengenai masalah edukasi atau sesuatu pemberian atau misalnya arahan yang menyesatkan atau yang memperdaya masyarakat mengenai status dokter itu. Nah, jadi sebenarnya untuk dokter flexing itu emang secara tidak langsung ya, itu bisa menyebabkan atau menimbulkan atau membuat pendapat atau pandangan seseorang itu jadi pandangan yang negatif, citra negatif terhadap profesi kedokteran atau profesi dokter secara keseluruhan. Nah, dari itu jadi setiap dokter tuh diharapkan lebih bijaksana, wise, jadi harus menjaga martabat dari profesi itu dokter itu sendiri, profesionalismenya, terus integritas dari dokter mesti dijaga. Nah, emang itu udah aturannya gitu. Tapi melihat Doktif sendiri yang selalu berpihak kepada yang sebelah dan menjelekkan skincare lain, itu berarti seharusnya tidak boleh ya dok ya, apalagi menjatuhkan gitu. Jadi gini, jadi kalau masalah bela siapa-siapa saya nggak tahu gitu ya, jadi saya lebih nggak bisa mengomentari itu karena emang kasusnya itu kan sudah di pengadilan gitu ya, jadi pasti ada pro kontra, tapi biar pengadilan kan yang memutuskan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk masalah review segala macam itu kan semua udah diatur, aturannya sudah ada, udah jelas, sudah banyak dibahas di mana-mana, dan BPOM pun sudah menyatakan juga. Jadi emang BPOM menyatakan bahwa BPOM itu tidak menunjuk satu pihak pun yang mewakili BPOM untuk melakukan atau memutuskan atau misalnya memberikan keputusan mengenai suatu produk gitu loh. Nah, jadi semua dibalikan ke BPOM sendiri. Jadi kalau misalnya emang masyarakat atau misalnya gini, masyarakat bisa berperan aktif, mau dokter bisa, mau masyarakat umum bisa, semua bisa berperan aktif sebagai kontrol sosial. Nah, caranya juga, tapi ada SOP-nya, ada caranya, yaitu dengan melaporkan ke pihak BPOM. Kalau misalnya emang ada bukti, berikan bukti ke pihak BPOM, nanti pihak BPOM yang berwenang untuk melakukan investigasi. Nanti hasilnya begitu keluar akan diumumkan sama BPOM. Kan jelas tuh sekarang. Kemarin terbaru ada lagi 34 kosmetik ilegal. Nah, itu BPOM mengumumkan. Nah, setelah diumumkan BPOM, nah itu semua pihak boleh kalau untuk membantu mensosialisasikan. Nah, baru itu gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya masalah menjelekkan atau segala itu kan sudut pandang setiap orang beda-beda ya. Tapi
kalau menurut pendapat saya pribadi itu saya percaya semua dokter itu niatnya baik. Jadi maksudnya niatnya itu emang untuk edukasi, niatnya itu untuk memberikan, atau kadang-kadang gini kan di kode etik kedokteran itu dokter juga berkewajiban untuk memberikan teguran atau boleh menanyakan bila teman sejawat kita melakukan sesuatu yang ternyata melanggar atau melakukan sesuatu yang salah atau melanggar peraturan. Itu sebagai teman sejawat berkewajiban untuk mengingatkan atau menanyakan atau bahkan menegur gitu loh. Nah, jadi mungkin semuanya menurut saya tuh semua dokter itu melakukan tugasnya, kemudian niatnya baik semua. Cuman kadang-kadang ya pro kontra, kadang-kadang ada pihak yang merasa dirugikan, ada pihak yang merasa dicemarkan segala. Nah, itu sudut pandangnya aja yang beda-beda. Nah, maka dari itu untuk mencegah itu udah jelas BPOM sudah memberikan, kan dari website BPOM juga ada, dari sosmednya BPOM ada, Instagramnya ada, mereka sudah memberikan sekarang edukasi atau sosialisasi caranya bagaimana, terus habis itu yang benar seperti apa, SOP-nya seperti apa. Karena dulu waktu kasus ini jadi rame, banyak yang memberikan pendapat atau komplain ke BPOM, aturannya udah ada tapi sosialisasinya kok nggak jalan gitu. Jadi banyak orang yang nggak tahu nih. Nah, sekarang kan udah lebih gencar nih, dan banyak sekarang dokter-dokter influencer juga membantu untuk mensosialisasi aturan dari BPOM sendiri gitu. Mensosialisasi dari BPOM dan juga dari beberapa influencer. Terus berbicara juga ketika brand owner itu banyak yang kurang paham mengenai tentang hal ini. Apalagi kan brand owner itu kan punya suatu produk ya, yang dimana dijual secara misalkan bisa lewat e-commerce atau praktek atau apa segala macam. Itu seperti apa sih dok maksudnya? Nah, jadi gini, dulu kan emang mungkin kontrolnya nggak terlalu ketat. Jadi kadang-kadang siapapun kan dulu bisa jual produk, siapapun bisa jual di sosmed, di e-commerce segala macam. Cuman ternyata pengawasannya mungkin belum maksimal gitu ya. Jadi kadang-kadang ternyata ada yang lolos nih, bahan-bahan yang ternyata mestinya tidak dijual bebas ternyata dijual bebas. Misalnya yang lagi rame waktu kemarin-kemarin kan yang masalah krim-krim label biru tuh, ternyata gitu. Terus kadang-kadang bahan-bahan yang ternyata isinya tidak boleh atau ilegal. Kemarin kan kayak diumumin sama BPOM, ternyata ada bahan-bahan yang misalnya karsinogenik, merkuri nggak boleh, ternyata kok ada beredar juga. Terus misalnya hidroquinon dengan dosis tertentu yang nggak boleh, harus dengan pengawasan dokter, ternyata kok dijual sebebas enaknya. Terus golongan misalnya tretinoin segala, golongan steroid yang mesti dengan dipakai harus hanya dengan resep dokter atau pengawasan dokter, kok bisa dijual bebas semuanya. Nah, kadang-kadang ya owner sendiri juga mesti wise, bijaksana ya, karena nggak semua melulu mengenai bisnis. Jadi masalahnya semua yang penting dapat untung bisnis, sedangkan masyarakat juga edukasinya juga mesti gini. Masyarakat kita juga kadang-kadang edukasinya kurang gitu. Jadi mereka hanya lihat iklannya bagus, kemudian ternyata hasilnya cepat. Sekarang Indonesia semua mau putih, semua mau putih. Oh, pakai ini putih, pakai ini putih, pakai ini putih. Mereka nggak peduli dulu isinya apa. Yang penting hasilnya gue jadi putih, udah. Ya mereka beli semuanya. Nah, padahal belum tentu awalnya bagus, ternyata dalamnya itu ternyata sesuai, sedangkan efek sampingnya panjang nih kemana-mana. Misalnya kayak tadi merkuri karsinogenik, awalnya putihnya tapi jadi aneh kayak dempul, kemudian jadi kulitnya lebih sensitif, terus bisa juga iritasi, kemudian bisa menyebabkan namanya karsinogenik bahan kanker. Jadi penetrasi juga bisa ke fungsi hati segala macam gitu loh. Jadi enggak cuma sesederhana itu di bagian kulit aja. Nah, jadi yang pihak owner sendiri juga mesti lebih wise. Jadi maksudnya boleh mencari bisnis, boleh mencari keuntungan, boleh, tapi tidak boleh merugikan masyarakat. Jangka panjang jangan sampai merugikan masyarakat gitu kan. Dan juga BPOM juga pengawasannya juga mesti lebih ketat. Karena kan kita untuk menjual produk itu kan nggak tiba-tiba kita ajuin ke BPOM langsung keluar nomor yang enggak, itu perlu proses yang panjang juga. Kita ada yang ngecek
brandnya dulu, ke hakinya segala, terus ke BPOM nanti ngurusin isinya bahannya apa aja, diperiksa sama BPOM, terus diinvestigasi ini bahannya bisa digunakan atau tidak, kemudian efek sampingnya apa, ini cocok apa enggak digunakan segala, dan itu semua begitu udah dicek sama BPOM udah oke, baru dikeluarin. Nah habis itu cek lagi di websitenya BPOM, bener gak nomor registrasinya, ada bahannya, barangnya bener gak produknya ini gitu. Kalau meragukan ya jangan dibeli gitu. Jadi itu semua mesti ikut kerjasama, berpartisipasi, yang pihak pemiliknya juga mesti bijaksana, masyarakat juga mesti rajin-rajin membaca, kemudian jangan takut bertanya, terus pihak-pihak untuk misalnya yang pihak-pihak profesionalnya otomatis bisa memberikan edukasi yang baik dengan cara yang benar. Nah jadi semuanya saling berkolaborasi sebenarnya.